GFC Online Service. Nah, saat ini sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk kita fokus menyembah Tuhan, karena hanya Dia yang layak untuk kita puji dan kita tinggikan. Nah, walaupun kita terpisah oleh jarak, tapi saya percaya Tuhan yang hadir di tempat ini, Tuhan juga yang akan hadir di tempat teman-teman semua. Oleh sebab itu, sebelum kita ibadah, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh anugerah Tuhan kami boleh diberi kesempatan saat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang menjaga, melindungi kami sampai saat ini dan sampai seterusnya, Tuhan juga yang akan menyertai kami. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk memuji, menyembah Engkau, bahkan dibekali lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan hadir dalam ibadah kami, Tuhan Engkau nyatakan kemuliaan Tuhan, dan biarlah kami boleh diberkati dan nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Berkati setiap pelayan Tuhan, semua yang terlibat dalam ibadah ini, Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami mulaikan ibadah kami saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat sore Generation for Christ. Mari sore hari ini kita menyanyikan kebaikan Tuhan, His goodness and good forever. Haleluya. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Say, you are good, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good, amin. Dia Allah yang baik buat kita semua, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, you are good all the time. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. People from
mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Haleluya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Dia Allah yang baik. Amin. Puji Tuhan. Biar semua bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari sambil angkat tanganmu, katakan pujian ini. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sekali lagi, haleluya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Haleluya. Engkau yang terindah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, dalam keadaan apapun Tuhan, kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Kami mau tetap tinggikan nama Tuhan. Mari sama-sama teman-teman kita mau katakan pujian ini bersama-sama. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan.
sore yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang ajaib dan luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan yang indah ini kami dapat memuji dan besarkan nama-Mu. Terlebih Tuhan, pada waktu yang indah ini kami rindu kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang kami tahu firman-Mu yang akan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang akan memperbaharui setiap kehidupan kami untuk semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, memberkati hamba-Mu yang Kau percayakan urapan Allah, kuasa Allah, otoritas dari tempat yang maha tinggi menjadi bagian dalam kehidupan hamba-Mu. Kami siapkan seluruh keberadaan kehidupan kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, selamat sore teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Sudahnya kita meninggikan, membesarkan nama Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita tidak berada dalam satu tempat yang sama, satu gedung yang sama, tapi saya yakin dan percaya kita sama-sama fokus kita tetap untuk Tuhan pada hari ini. Mari kita buka Alkitab kita. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat pengurus yang sudah mempercayakan saya untuk memberitakan firman Tuhan ini. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Galatia 5. Kitab Galatia pasal yang kelima. Kita akan baca ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Kitab Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Saya akan bacakannya, teman-teman simak ayat ini. Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Firman Allah berkata, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop hidup menurut daging atau roh. Ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Puji Tuhan. Teman-teman semua, ayat yang sudah kita bacakan tadi dalam kitab Galatia ayat 5, pasal 5 ayat 16 sampai 18 tadi. Kalau kita membaca keseluruhan dari kitab Galatia 5 ayat 16 sampai 26, ayat-ayat ini dengan jelas memperlihatkan bagaimana kedua prinsip perbuatan, yaitu daging dan roh. Ayat-ayat ini dengan jelas lewat Rasul Paulus memperlihatkan bagaimana kedua prinsip kehidupan ketika dipimpin dengan daging atau mengikuti keinginan daging, dan ketika hidup kita dipimpin oleh roh atau hidup dalam roh. Dan saya yakin dan percaya ada tujuan Rasul Paulus menulis kitab ini, menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Galatia. Latar belakang daripada kitab ini ditulis juga, ketika itu Rasul Paulus menulis surat yang sangat penting ini, karena orang-orang yang ada di Galatia, khususnya orang-orang percaya, telah menyimpang dari pengertian mereka yang benar tentang iman Kristen. Mereka telah berbalik dari pengertian mereka yang semula telah benar tentang iman Kristen, dan mereka berbalik kepada pengertian mereka yang sudah mereka ketahui ini. Coba kita lihat dulu dalam kitab Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6. Galatia pertama pasal pertama ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ayat yang ke-7. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ini adalah alasan mengapa Rasul Paulus menegur
umat-umat Tuhan yang ada di Galatia. Di ayat yang ke-6 sana berkata, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Berbalik daripada dia. Artinya, sebelum mereka berbalik, mereka telah berada dalam pengertian yang tepat atau pengertian yang benar tentang iman Kristen ini. Mereka telah berada dalam posisi yang benar, kepercayaan mereka telah benar kepada Kristus. Tetapi karena adanya orang-orang Kristen keturunan Yahudi yang ingin membebani mereka dengan kebiasaan sunat, dengan menaati hukum-hukum Yahudi yang lainnya, hukum-hukum Taurat yang lainnya, sehingga mereka, orang-orang Kristen pada saat itu berbalik daripada dia. Artinya berbalik daripada pengertian yang benar ini. Sehingga Rasul Paulus menegur mereka. Dan Rasul Paulus sangat heran, kaget mengapa mereka begitu cepat berbalik daripada Tuhan, daripada Yesus, daripada pengetahuan yang benar ini. Yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi kita dapat mengerti di sini bahwa pada saat itu ada ajaran-ajaran yang tidak benar, yang ingin mengacaukan orang-orang pada saat itu yang sudah benar mengikuti Kristus, dan untuk mengembalikan mereka kepada hukum-hukum sebelumnya, yaitu hukum Taurat. Dan Rasul Paulus sangat yakin jika mereka bersandar pada hukum Yahudi dalam hubungan mereka dengan Allah, berarti mereka menyangkal inti Injil, yaitu bahwa hubungan Allah dengan manusia bergantung pada iman, bukan pada perbuatan. Kalau kita baca dalam Galatia 3 ayat yang ke-11, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Ini yang tadi Rasul Paulus katakan, bahwa orang yang melakukan hukum Taurat tidak dapat dibenarkan di hadapan Allah, karena mereka telah hidup oleh iman kepada Yesus Kristus. Karena pada saat itu jemaat Tuhan yang ada di Galatia, mereka bukan lagi hidup di zaman hukum Taurat, melainkan mereka telah hidup di zaman kasih karunia atau anugerah. Karena kematian Yesus di atas kayu salib telah menyempurnakan hukum Taurat itu, sehingga mereka tidak perlu lagi melakukan apa yang dilakukan pada perjanjian lama yang mereka lakukan atau hukum Taurat itu. Seperti yang kita tahu hukum-hukum Taurat itu, mungkin kalau kita hidup di zaman hukum Taurat, kita mungkin tidak akan sanggup. Kalau kita berbuat dosa, kita harus mengorbankan. Harus ada yang kita korbankan, kambing, domba, atau burung. Dan ada juga peraturan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, patah ganti patah. Sangat berat untuk dilakukan kalau kita hidup pada saat itu. Dan karena kasih karunia Allah, dia mengorbankan anaknya yang tunggal, Yohanes 3 ayat 16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan atas dasar ini, Rasul Paulus sangat menyayangkan kehidupan jemaat yang ada di Galatia, sehingga mereka berbalik lagi kepada hukum itu. Sedangkan mereka sudah ada hidup di zaman kasih karunia ini. Karena itu, pada Galatia 3 ayat 11 tadi, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat itu, melainkan orang yang benar akan hidup oleh iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus yang telah menyempurnakan hukum Taurat itu atas kematiannya di atas kayu salib. Dan karena itu pada ayat pokok kita tadi, Galatia 5 tadi ayat yang ke-16, di sana dia berkata, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebelum kita lebih lanjut, saudara, kita perhatikan kata pertama di ayat yang ke-16 ini, yang berbunyi, maksudku ialah. Artinya, Rasul Paulus sedang menekankan statement dari perkataan sebelumnya. Berarti kalau dia berkata seperti ini, berarti ada kata yang sudah dia ucapkan atau ada yang sudah dia ucapkan terlebih dahulu, sehingga dia berkata demikian. Artinya untuk memperjelas apa yang dia katakan. Karena itu kita coba lihat di ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13.
Berkata demikian, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Puji Tuhan. Paulus ingin membuat umat-umat Tuhan yang ada di Galatia itu sadar bahwa mereka telah dipanggil untuk merdeka. Orang-orang yang ada di Galatia, khususnya orang percaya, telah dipilih untuk menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Merdeka atas apa? Yang tadi saya bilang, merdeka atas aturan-aturan yang ada pada perjanjian lama, itu hukum Taurat. Mereka sudah merdeka dari itu semua. Kalau menurut KBBI, merdeka mempunyai arti bebas atau lepas dari ikatan. Dan kalau kita bisa artikan bahwa orang-orang pada saat itu, mereka telah dibebaskan dari hukum Taurat itu, karena sudah masuk kepada kasih karunia Tuhan. Dan mereka tidak harus lagi mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku sebelumnya, karena mereka sudah masuk dalam hukum kasih karunia, zaman kasih karunia atau anugerah. Dan itu membuat mereka sebenarnya mutlak bahwa mereka tidak usah lagi melihat ke belakang. Dan ini yang disayangkan oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus ingin menyadarkan kehidupan mereka bahwa kamu telah dipanggil untuk merdeka, dipilih untuk merdeka. Dan jika kehidupan mereka telah merdeka, yang mereka harus lakukan hanyalah menghargai pengorbanan Tuhan itu yang telah menyempurnakan hukum Taurat itu. Sehingga mereka tidak perlu lagi melakukan apapun yang seperti dilakukan orang-orang pada perjanjian lama. Yang mereka lakukan adalah menghargai pengorbanan Tuhan itu yang telah memerdekakan kehidupan umat-umat Tuhan pada saat itu. Kata merdeka sendiri, saudara, mempunyai arti yang sangat luas. Tidak mungkin akan ada kata merdeka kalau tidak ada pengorbanan. Tidak mungkin ada kata merdeka kalau tidak ada perjuangan. Dan tidak mungkin ada kata merdeka kalau tidak ada yang harus direlakan, yang harus dibayar. Dan ini semua telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Dia mengorbankan semuanya, termasuk nyawanya. Dia korbankan untuk saya dan saudara, untuk umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Galatia pada saat itu. Karena itu Paulus ingin menyadarkan kehidupan mereka bahwa mereka telah dipilih untuk merdeka. Dan tidak ada lagi yang dapat membebankan mereka. Mereka sudah tidak hidup dalam keterikatan. Mereka telah bebas. Mereka telah merdeka. Saya yakin kita mengerti kata merdeka ini. Bangsa Indonesia saja, sebelum dia merdeka, ada perjuangan yang harus dilewati. Ada yang harus mereka bayar. Ada yang harus mereka relakan. Bahkan nyawa mereka pertaruhkan untuk memerdekakan bangsa ini. Dan setelah merdeka, apa yang kita lakukan? Mungkin kalau kita masih sekolah dulu, setiap hari Senin, setiap upacara kita harus menghargai jasa para pahlawan. Hormat, harus tegak, nggak boleh mencong-mencong. Menghargai jasa para pahlawan yang sudah memerdekakan negara. Dan ini juga yang Paulus mau untuk jemaat Galatia lakukan, itu menghargai kasih karunia Tuhan itu. Menghargai anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada jemaat yang ada di Galatia. Dan tidak kebetulan, saudara, firman ini datang kepada kita pada sore hari ini. Teman-teman semua GFC yang ada, kita telah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Merdeka atas apa? Atas dosa-dosa. Atas dosa yang dulu mungkin kita lakukan, atau atas dosa dari belakang, dosa yang ada di masa lampau. Tapi yang Tuhan mau kehidupan kita, ketika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa itu. Alkitab mau, atau Rasul Paulus juga mengatakan bahwa kita menghargai kasih yang Tuhan sudah berikan itu. Di ayat seterusnya, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jangan sampai karena kebebasan, karena kemerdekaan yang sudah diberikan kepada kita itu, kita pakai untuk melakukan dosa. Dan ini yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Galatia. Karena mungkin mereka merasa karena mereka sudah bebas, mereka sudah merdeka, mereka sudah tidak lagi harus melakukan memberikan korban ketika mereka berbuat dosa.
Tidak ada lagi istilahnya nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Dan karena hal itu memiliki kesempatan yang bebas untuk mereka melakukan dosa. Tidak, saudara. Melainkan seperti saya bilang tadi, menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan. Karena itu gereja kita, gereja Pantai Kosta di Indonesia tidak setuju dengan paham yang berkata sekali selamat tetap selamat. Melainkan keselamatan itu yang Tuhan berikan cuma-cuma kepada kita. Tapi kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya, kita tetap menjaga keselamatan yang Tuhan berikan itu dan menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yang sudah membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa untuk kita hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, Paulus menekankan kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia bahwa mereka adalah orang-orang yang merdeka atau bebas. Tetapi jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk kita hidup dalam dosa atau kita hidup dalam daging. Melainkan kemerdekaan itu membuat kehidupan kita memancarkan kasih Kristus, kasih Yesus. Kalau dalam ayat berikutnya dari berkata, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kemerdekaan yang ada pada kita, malahan harus kita dari dalam hidup kita memancarkan kasih Yesus itu dalam kehidupan kita. Kita dapat membawa kedamaian, kita dapat membawa ketentraman, sukacita dimanapun kita berada. Terlebih lagi kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Dan pertanyaannya sekarang yang datang kepada kita, bagaimana agar kita dapat menjadi orang yang merdeka dengan tidak menuruti segala keinginan daging? Karena jangan sampai kemerdekaan itu membuat kita hidup dalam dosa. Karena kita merasakan kebebasan, kemerdekaan sehingga kita hidup dalam dosa. Dan bagaimana pertanyaannya sekarang? Agar kita menjadi orang yang merdeka dengan tidak menuruti segala keinginan daging. Mungkin kita berkata, selama saya masih hidup di dunia ini sangat berat rasanya untuk saya tidak melawan keinginan daging. Mungkin selama saya hidup di dunia ini sangat susah rasanya kalau saya tidak menuruti keinginan daging. Karena kan kita masih hidup, kita masih bernafas, sangat susah untuk menyangkal keinginan daging ini. Karena itu Rasul Paulus menekankan lagi kepada kita pada ayat yang ke-16 tadi, yaitu yang pertama, hiduplah oleh roh. Ayat yang ke-16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi yang pertama sini adalah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Apa itu hidup oleh roh? Hidup menurut roh Allah adalah hidup yang benar dan penuh sukacita dan damai sejahtera. Hidup menurut roh akan membawa diri seseorang, membawa diri kita menjauhi keinginan-keinginan daging. Karena roh Allah akan bekerja dan memproses kita menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Allah. Akan menjadikan kita orang-orang yang setia beribadah, tahu bersyukur, memuji Tuhan, selalu menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena roh Allah yang Maha Kudus bekerja dan memproses kita menjadi pribadi yang menjauhi dosa, menjauhi kejahatan dan hawa nafsu dunia ini. Firman Tuhan juga yang tercatat dalam Roma 8 ayat 5-11 menuturkan bahwa kepada kita bahwa orang yang hidup menurut daging akan berpikir tentang kedagingan saja. Sedangkan orang yang hidup menurut roh akan berpikir hal-hal yang dari roh. Dan keinginan daging adalah maut. Keinginan daging adalah kebinasaan. Sedangkan orang yang hidup dalam roh akan berpikir tentang roh, tentang apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, tentang apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Tetapi kalau kita mengikuti keinginan daging, malah itu yang akan menuntun kita menuju kepada kebinasaan, maut. Karena itu kita perlu membangkitkan manusia roh kita yang ada dalam hidup kita. Kita perlu membangkitkan manusia roh yang ada dalam setiap kita. Kenapa manusia roh itu begitu penting? Kenapa kok kita harus membangkitkan manusia roh itu? Karena
dalam manusia roh kita itu terdapat janji-janji Tuhan. Kenapa kok kita disuruh baca firman? Kenapa kok kita disuruh berdoa? Kenapa kok kita disuruh memuji Tuhan? Kenapa kok kita disuruh menyembah Tuhan? Supaya terbangun manusia roh dalam kehidupan kita itu. Supaya bertumbuh manusia roh yang ada dalam hidup kita ini. Bukan tentang keinginan daging yang kita pertumbuhkan. Bukan keinginan daging yang kita bangun. Tetapi roh yang ada dalam hidup kita, ini yang harus kita bangkitkan. Amsal 20 ayat 27 berkata, roh manusia adalah pelita Tuhan. Artinya dalam roh manusia ada api Kristus. Dalam roh manusia ada api Roh Kudus yang dapat mengerjakan suatu hal yang luar biasa ke dalam rencananya yang ajaib. Karena itu Paulus berkata, hiduplah oleh roh agar kehidupan kita tidak lagi menuruti segala keinginan daging yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Agar kita menjadi orang-orang yang merdeka dan menyadari bahwa kemerdekaan itu bukan kita pakai untuk kita hidup dalam dosa. Agar kemerdekaan yang Tuhan kasih untuk kita itu bukan kita pakai untuk kesempatan kita. Oh, kan saya sudah merdeka, saya sudah bebas. Saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya sudah diselamatkan oleh Yesus lewat penebusannya. Sehingga memiliki kesempatan untuk saya melakukan dosa. Tidak, saudara. Dan untuk menjaga itu, keselamatan yang sudah Tuhan berikan, kita hidup oleh roh. Kita mau hidup di dalam roh. Dan ketika kita hidup dalam roh, buah-buah roh dalam hidup kita ini, dari ayat yang ke-22, Galatia 5 ayat 22, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, ada dalam hidup kita. Ketika kita hidup dalam roh. Ketika kita hidup oleh roh, maka buah-buah roh ini ada dalam hidup kita. Buah-buah roh ini akan melekat dalam hidup kita. Tapi tidak cukup hanya melekat dalam hidup kita. Tidak cukup hanya ada dalam hidup kita. Kita perlu bagaimana mengekspresikan buah-buah roh itu yang ada dalam hidup kita. Karena itu kita perlu dipimpin oleh roh. Selain kita hidup oleh roh, kita perlu dipimpin oleh roh. Ketika hidup kita sudah mulai dengan roh. Jangan sampai kita mengakhirinya dengan daging. Galatia 3 ayat yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Ini kembali teguran kepada jemaat yang di Galatia. Rasul Paulus menegur mereka. Karena mereka telah memulainya dengan roh, Rasul Paulus tidak mau kalau mereka mengakhirinya dengan daging. Karena itu Rasul Paulus menegur mereka dan ingin menyadarkan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Dan untuk menjaga kemerdekaan yang Tuhan sudah kasih itu, kita hidup oleh roh. Dan tidak cukup sampai di situ, kita harus hidup dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, yang tadi yang poin pertama, hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi tidak cukup hanya hidup oleh roh, melainkan hidup kita dipimpin oleh roh. Ketika hidup kita berikan untuk dipimpin oleh roh, maka kita harus merelakan segala-galanya. Karena itu pertanyaan ini sangat besar datang bagi kehidupan kita. Maukah kehidupan kita dipimpin oleh roh? Apakah kita mau dipimpin oleh roh? Bukan hanya sekedar hidup oleh roh, tetapi dipimpin, dituntun. Mungkin di tempat kerja kita punya pemimpin. Ya biasalah, mungkin ada yang tidak suka dengan pemimpinnya lah. Ada yang tidak senang, pemimpin kita begini-begini. Mungkin saudara, tapi saya yakin di sini enggak. Karena itu pertanyaannya datang dalam kehidupan kita. Apakah kita mau dipimpin oleh roh? Ketika kita dipimpin oleh roh, kita tidak bisa menuruti keinginan daging. Karena pada ayat yang ke-17 tadi, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh.
Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi mereka tidak bisa bersama-sama. Seterusnya berkata, karena keduanya bertentangan. Mereka bertentangan satu dengan yang lain. Roh dan daging ini bertentangan. Jadi ketika kita hidup oleh roh, dan kemudian kita hidup dipimpin oleh roh, artinya tidak ada intimidasi dari keinginan-keinginan daging itu. Kita harus mengorbankan semuanya untuk kita mau dipimpin oleh roh itu. Karena itu Galatia 5 ayat yang ke-18 pesan berbunyi, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Cukup dulu sampai situ. Jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Artinya di sini saudara, ada sebuah pilihan sana. Jikalau, kalau kamu mau dipimpin oleh roh, kamu akan menikmati ini. Kalau kamu tidak mau dipimpin oleh roh, kamu akan ini. Ada akibat dari semuanya itu, dari setiap pilihan itu. Karena itu, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ketika kita menyadari hidup kita ini adalah orang-orang yang merdeka di hadapan Tuhan, yang tidak perlu lagi kita menoleh ke belakang, melihat ke masa lalu kita. Hukum Taurat berbicara tentang masa lalu yang sudah terjadi. Artinya ketika hidup kita mau dipimpin oleh roh, kita tidak perlu lagi menengok ke belakang. Kita tidak perlu lagi melihat ke belakang apa yang telah terjadi di belakang sana. Tapi ketika kita hidup kita dipimpin oleh roh, maka roh itu akan berjalan bersama-sama dengan kita. Bukan berjalan mundur, tapi berjalan maju. Menuntun kita, memberitahu kita jalan, karena kita tidak tahu jalan. Apa yang harus kita tempuh, apa yang harus kita lewati. Karena itu kita perlu pimpinan roh itu selalu ada dalam kehidupan kita. Tetapi kembali lagi dalam kehidupan kita, maukah kehidupan kita dipimpin oleh roh? Mungkin terlihat berat, apalagi kita hidup di dalam dunia ini, tengah-tengah dunia ini, dalam pergaulan kita, dalam teman-teman kantor kita, teman-teman yang ada di kampus kita, teman-teman sekitar kita. Kita harus mengorbankan banyak hal yang bertentangan dengan firman Allah. Dan kita hidup menurut roh, hidup dipimpin, dituntun. Dan pertanyaannya, apakah kehidupan kita ini mau dipimpin oleh roh? Apakah kehidupan kita ini mau diberitahukan jalan, diberitahukan ini loh jalan yang benar, ini loh jalan yang salah, kamu jangan ke sini. Dan ketika hidup kita dipimpin oleh roh, roh itu yang akan membawa kita kepada hal-hal apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dan roh itu tidak mungkin membawa kita kepada hal-hal yang bertentangan dengan maunya Allah. Karena itu kehidupan kita perlu sekali yang namanya pemimpin, yang memimpin kehidupan kita. Tuntunan kepada sesuatu yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Yaitu ketika kita hidup oleh roh dan kita hidup dipimpin oleh roh. Ketika hidup kita berjalan oleh roh, berjalan dengan roh, kita akan selalu berjalan maju, bukan berjalan mundur. Kita akan berjalan maju bersama dengan pimpinan Tuhan. Artinya, iman kita setiap hari akan semakin bertumbuh. Pengenalan kita akan Tuhan semakin hari semakin bertambah, bukan semakin menurun. Kesetiaan kita untuk mengiring Tuhan semakin hari semakin bersemangat. Semakin hari semakin ada peningkatan, bukan penurunan. Ketika kita berjalan oleh roh, berjalan dalam pimpinan roh. Bukan kehidupan kita semakin hari, iman kita semakin menurun. Online, meninggal usaha. Cuma Zoom. Tapi ketika kita hidup dalam pimpinan roh, roh itu akan menuntun kita selalu berjalan maju dalam hal apapun yang mendatangkan kebaikan. Termasuk iman kita kepada Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan dalam masa muda kita. Mari hubungan kita dengan Tuhan kita bangun sejak sekarang ini. Tidak usah lagi kita melihat hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu. Ketika hidup kita mau dipimpin oleh roh, kita tidak usah lagi melihat ke belakang.
Tapi kita melihat ke depan, apa yang Tuhan sudah persiapkan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Jangan berarti kita harus tidak mengikuti apa yang kita mau. Maksudnya kita tetap mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini menarik, saudara. Mengapa kok firman itu diibaratkan sebagai pelita? Kenapa pimpinan Tuhan itu diibaratkan sebagai pelita? Kenapa pimpinan roh itu, pimpinan Tuhan dalam hidup kita diibaratkan sebagai pelita? Kenapa enggak senter? Firman itu senter untuk menarik jalan hidup. Kenapa enggak lampu 5.000 watt untuk menerangi sampai ke ujung? Artinya sih saudara, kita memerlukan pimpinan itu setiap waktu. Kita memerlukan pimpinan Tuhan, pimpinan roh itu setiap waktu. Kalau kita sudah pakai senter, sudah sekali dapat senter, jalan sendiri. Tapi kenapa firman itu seperti pelita? Pelita hanya menerangi setapak dua tapak ke depan, selangkah dua langkah ke depan. Walaupun saya tidak hidup di zaman pelita atau petromak, saya tidak hidup. Saya hidup sudah lampu, sudah modern. Karena pelita itu hanya menerangi setapak dua tapak, selangkah dua langkah ke depan. Dia tidak menerangi keseluruhan, maksudnya keseluruhan yang jaraknya mungkin 1 kilo, 2 kilo, sampai 5 kilometer ke depan. Tidak, saudara. Tapi hanya beberapa meter ke depan yang diterangi. Dan kita tidak memusingkan hal itu, seberapa terang dia menerangi, seberapa jauh dia menerangi. Yang penting ketika firman itu, roh itu, Tuhan memimpin kehidupan kita sebagai pelita, Dia yang akan menjadi penerang dari setiap langkah kita. Walaupun hanya selangkah, dua langkah ke depan, tetapi ketika kita berjalan dengan Tuhan, janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyediakan masa depan yang gilang gemilang dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak melihat di depan sana gelap, kita tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan sana. Tapi ketika kita berjalan dengan pelita itu, Dia yang tahu jalan. Kita berjalan dengan roh itu, Dia yang akan memberikan tuntunan dalam kehidupan kita. Saya mengibaratkan ini dengan situasi yang gelap, saudara, yang kita memerlukan penerang. Dan ini kaitannya dengan tadi, hidup dipimpin oleh roh. Untuk kita melakukan segala sesuatu, untuk kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, kita perlu pimpinan Tuhan. Dan firman itu menjadi pelita bagi kehidupan kita. Dan dia akan menerangi setiap langkah kita ke depan. Walaupun kita tidak melihat 1 kilometer ke depan ada apa. Beberapa langkah ke depan, 10 langkah ke depan tidak kelihatan. Karena hanya mungkin jaraknya hanya, penerang itu, pelita itu hanya beberapa meter ke depan. Tetapi ketika kita berjalan dengan terang itu, kita tidak usah memusingkan, oh di sana gelap, oh di sana gelap. Tetapi ketika Dia menuntun kehidupan kita, membawa kehidupan kita untuk berjalan kemanapun Dia mau, akan ada berkat penyertaan janji pemeliharaan Tuhan di sana. Saya yakin dan percaya itu yang akan kita rasakan ketika kita hidup dalam pimpinan Tuhan. Ketika kita hidup dalam pimpinan roh itu. Dan pertanyaannya, mengapa ada orang-orang yang masih ingin mengikuti keinginan daging mereka? Yang masih tergoda dengan apa yang dunia tawarkan. Karena dunia akan tetap menawarkan segala hal yang membuat iman kita ini goyah. Tapi selama hidup kita dipimpin oleh roh, kita akan tetap pada jalannya Tuhan itu. Dan mengapa ada orang-orang yang bisa keluar dari pimpinan Tuhan itu, pimpinan roh itu? Karena mungkin dia merasa, oh ini hidup saya di sini kayak tidak ada perubahan. Hidup saya kayak begini-begini saja. Akhirnya apa? Dia menyeleweng. Atau dia berbalik seperti di Galatia tadi, yang Rasul Paulus tegur mereka. Mereka berbalik. Mereka belok kanan, mereka belok kiri. Mereka tidak lagi bersama-sama dengan pelita itu. Tadi saya menggambarkan bahwa sekeliling adalah gelap. Dan ketika mereka sudah keluar tidak dengan pelita itu, mereka merasakan yang mereka rasakan apa? Kegelapan dalam kehidupan mereka.
Mereka berjalan dalam kegelapan. Dan mereka tidak tahu apa tujuan mereka. Apa goal mereka, apa yang harus mereka dapatkan, apa yang akan mereka dapatkan, apa yang mereka cari. Mereka tidak tahu itu. Sehingga mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Hanya memuaskan diri mereka sendiri. Karena bebas, tidak ada yang menjaga mereka. Dan mereka mengikuti, menuruti keinginan-keinginan daging mereka itu. Yang sebenarnya itu dalam kitab Roma tadi berkata, membawa mereka kepada kebinasaan, maut. Ketika apa? Ketika mereka mengikuti keinginan daging. Tetapi kita anak-anak Tuhan, teman-teman GFC yang ada, ketika kita hidup kita mau dipimpin oleh Roh, Tuhan menjanjikan satu masa depan yang penuh dengan harapan di depan sana. Walaupun kita tidak melihat, kita belum melihat, bukan tidak melihat, kita belum melihat, kita pasti akan mencapai. Ketika kehidupan kita tetap dipimpin oleh Roh. Ketika hidup kita berada dalam Roh, hidup oleh Roh, dan hidup dipimpin oleh Roh, maka kita akan melihat janji Tuhan bahwa Tuhan sedang mengerjakan suatu hal yang sangat luar biasa di depan sana. Karena itu jangan kita keluar dari jalannya Tuhan. Tetap hidup dipimpin oleh Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh. Apapun yang akan terjadi. Mungkin ketika kita hidup oleh Roh, kita dibawa lewati kerikil-kerikil atau jalannya miring, jalannya berlobang. Tapi saya yakin dan percaya ketika Tuhan membawa kita kepada titik itu, saya yakin dan percaya Tuhan yang akan memampukan, Tuhan yang akan menguatkan, Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan untuk melewati tantangan-rintangan itu. Asalkan hidup kita tetap pada Tuhan, hidup kita mau dipimpin oleh Tuhan, hidup kita mau dipimpin oleh Roh. Dan Tuhan yang akan mengerjakan pekerjaan yang sangat luar biasa. Dan ketika hidup kita dipimpin oleh Roh, hidup kita dipimpin oleh Tuhan, kita akan melihat pemeliharaan Tuhan. Kita akan melihat penyertaan Tuhan. Kita akan melihat pembelaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun yang sedang kita alami saat ini, percaya bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pembelaan Tuhan akan tetap menjadi bagian kita selama hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Selama hidup kita dipimpin oleh Roh. Dan ketika hidup kita dipimpin oleh Roh, ada tindakan lanjutan atau follow up dari buah-buah Roh yang ada dalam hidup kita tadi. Ketika kita hidup oleh Roh, maka buah-buah Roh itu ada dalam hidup kita. Tapi baru sekedar ada. Tapi ketika kita hidup kita dipimpin oleh Roh, ada follow up-nya. Dan itu semua akan terpancar ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Buah-buah Roh itu akan terpancar dalam kehidupan kita. Kasih tadi, ada sukacita, ada kedamaian, ada kesetiaan, ada kesabaran, ada kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan. Semua itu akan menjadi bagian kita. Dan itu yang akan terpancar dalam hidup kita ketika kita berjalan bersama dengan Roh itu. Untuk mereka yang tidak berjalan dengan Roh tadi, yang keluar dari jalur Tuhan, mereka tidak akan terpancar hal ini. Karena tadi firman Tuhan berkata bahwa keduanya ini bertentangan. Di sana dijelaskan oleh Rasul Paulus, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tidak mungkin, saudara, dalam perselisihan ada kasih. Tidak mungkin dalam iri hati ada kasih, ada sukacita. Tidak mungkin. Jelas bertentangan. Dan karena itu kita orang-orang yang hidup dalam Tuhan, kita akan yang akan terpancar dan memancarkan dalam kehidupan kita. Akan terpancar dari hidup kita. Kasih sukacita ini. Dalam kantor kita, di kantor kita memancarkan kasih itu. Dalam kampus kita, di kampus. Mungkin sekarang online, saudara. Di rumah. Keluarga kita, orang tua kita, teman dekat-dekat kita, yang ada di sekitar kita akan melihat, wah, dia ada kasih. Tidak usah kita bilang, oh, saya ada kasih. Karena itu pada
Ayat yang ke-20, janganlah kita gila hormat. Maksudnya, gak usah kayak, aku ada kasih, aku setia. Gak perlu soal kita begitu. Yang kita tunjukkan saja. Dan itu akan terpancar dalam kehidupan kita. Oral ada kasih. Oral ada sukacita. Oral setia. Setia saja. Tes saja kalau nggak percaya. Ini yang akan ada dalam kehidupan kita, yang akan terpancar dalam kehidupan kita. Karena itu dari pelajaran firman Tuhan pada sore hari ini, janganlah kita mengingat-ingat kehidupan yang lama, seperti yang dilakukan oleh jemaat di Galatia. Mereka berbalik. Jangan kita mengingat dan bahkan kita kembali kepada kehidupan yang lama. Karena kita telah hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan telah berikan. Yang Tuhan sudah kasih secara cuma-cuma. Yang kita lakukan adalah menghargai kemerdekaan itu. Dengan cara hidup oleh roh. Dan hidup dipimpin oleh roh. Tidak usah mengingat-ingat apa yang telah terjadi di belakang. Ayat yang terakhir saudara. Yesaya 43. Yesaya 43. Ayat 18-19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Cukup sampai di situ saja. Janganlah ingat-ingat hal yang terdahulu. Ada masa lalu kita, mungkin masa lalu kita tidak baik, mungkin masa lalu kita rusak, mungkin masa lalu kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita pada sore hari ini. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dulu. Jangan kita menengok ke belakang lagi. Jangan kita mau balik ke belakang lagi. Tetapi ayat yang ke-19. Aku sangat besar Tuhan, hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan di depan sana. Kita tidak perlu lagi menengok ke belakang, lihat, dulu aku kayak gini. Tidak, saudara. Melainkan kita menghadap ke depan, kita lihat ada sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Ada sesuatu hal yang sangat luar biasa, spektakuler yang Tuhan sedang buat dalam kehidupan kita. Asalkan kehidupan kita hidup oleh Tuhan, hidup oleh roh, hidup dalam Tuhan, dan hidup dipimpin oleh roh, hidup dipimpin oleh Tuhan. Kemanapun Tuhan akan bawa kita, Dia akan membawa kita ke masa depan yang penuh dengan harapan itu. Sesuatu hal yang baru yang Tuhan buat dalam hidup kita. Yang dimana di sana mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Karena itu teman-teman semua, mari kehidupan kita dekatkan diri terus kepada Tuhan. Menghargai kemerdekaan yang Tuhan berikan. Menjaga kemerdekaan yang Tuhan telah berikan itu. Dan kita hidup dalam Tuhan dan hidup dipimpin oleh Tuhan. Jangan kita berbalik ke belakang, jangan kita melihat hal-hal yang dahulu. Tetapi kita lihat bahwa Tuhan sedang membuat hal yang baru, sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur buat kesempatan yang indah yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur atas apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Tuhan, meteraikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Kami mau menghargai kemerdekaan yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kami. Kami mau dipimpin oleh Tuhan. Kami mau dipimpin oleh roh itu. Kami mau hidup dalam roh itu. Dan kami ingin hidup selalu dekat dengan Tuhan. Kami tidak dapat hidup di luar Tuhan. Kami sangat membutuhkan Tuhan. Kami sangat membutuhkan pimpinan Tuhan dalam kehidupan itu. Karena itu Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami menghadapi situasi sekarang ini yang tidak menentu. Situasi saat ini yang semakin hari menuju kepada kebinasaan. Tapi kami sangat yakin dan percaya ketika hidup kami bersama dengan Tuhan, kami akan merasakan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Ketika kami hidup dan mau dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Memberkati buat anak-anak-Mu yang mendengarkan ibadah ini, yang menyaksikan ibadah ini, dimanapun mereka berada. Kau menjaga lindungi mereka selalu, Tuhan. Tutup bungkus mereka selalu dengan pagar api berpasukan dari surga. Biar mereka selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Jauhkan mereka dari mara bahaya, sakit, penyakit, virus yang sedang ada pada saat ini. Kami yakin dan percaya kehidupan mereka tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Berkati setiap pengurus yang ada. Biarlah pengurus-pengurus yang ada semakin membawa komunitas ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan terpancar dari komunitas ini, Tuhan Yesus. Terus memberkati Bapak Gembala kami, Om David Ibrahim, selalu memberikan kesehatan, kekuatan dalam mengembalakan sidang pelayanan yang ada di tempat ini. Kau terus memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang indah pada saat ini. Kami sangat mempercayai janji Tuhan dalam hidup kami bahwa Engkau Tuhan akan menjadikan kami kepala bukan ekor. Engkau akan menjadikan kami naik bukan turun. Apapun yang kami perbuat akan diperbuat Allah berhasil. Dan tidak ada dari satupun rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kami. Dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami akan membawa kami ke dalam satu masa depan yang penuh dengan harapan. Yang di dalamnya kami menikmati sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan tutup ibadah kami pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin.